Oke bro, balik lagi bersama gua Galih Pratama Putra di channel gua di Galih Sales Operation. Kali ini gua mau ngasih tahu tips-tips bagaimana ketika kita mau membeli sebuah produk otomotif dan ketemu sales terbaik. Ini menurut versi gua. Kalau misalkan kalian punya versi lain, yaitu menurut kalian, tapi ini menurut pengalaman pribadi gua sebagai sales. Mau tahu bagaimana tips-tipsnya? Jadi biar kita bongkar semua sekarang di sini. Tapi sebelum itu diklik tombol subscribe-nya biar kita bisa bongkar semua di dunia persalesan. Oke. Oke, yang pertama, sebelum kalian membeli sebuah produk otomotif, ya mau itu motor atau mobil dan lain-lain, kalian harus tahu dulu profil dari sales tersebut. Contoh, misal teman-teman mau beli mobil nih, karena pengalaman gue di sales mobil. Jadi misalnya teman-teman mau beli mobil. Nah, pertama yang harus dilihat itu dari profil salesnya. Kenapa gue bilang profil salesnya? Jadi misalkan teman-teman harus tahu dulu itu dapat nomor sales itu dari mana. Pertama, kedua, dia kerjanya di dealer mana, atau di showroom mana, atau di kantor mana. Nah, yang ketiga, jangan pernah segan-segan lihat ID cardnya. Jadi ID card itu sebagai tanda sih sebenarnya, tanda seorang sales terdaftar di sebuah lisensi perusahaan mana gitu. Ini kita ngobrol sambil santai aja ya. Jadi di situ nanti kelihatan dia kerjanya di mana, nomor niknya berapa. Kita harus tahu di situ. Ya jangan malu kalau buat nanya, kok nggak pakai ID card gitu. Misalnya terkadang ada sales ya, pengalaman gue pribadi, terkadang gue juga dulu waktu jadi sales gue pernah nggak pakai ID card. Jangan pernah segan-segan nanya ID cardnya mana gitu, ID cardnya kok nggak dipakai gitu. Jadi itu tanda sebagai sales itu bener kalau dia sebagai sales otomotif di kantor tersebut. Jadi jangan pernah malu buat lihat ID cardnya, itu yang penting ID card. Nah, berikutnya, kalau misalkan teman-teman udah nanya ID cardnya, kalau bisa, misal nih kan teman-teman dapat nomor sales tersebut ya banyak nih, atau dari brosur, atau dari website, atau dari Facebook, macam-macam banyak. Jangan pernah takut nanya showroomnya di mana. Kalau bisa, teman-teman langsung datengin ke showroomnya, itu kalau bisa. Atau kalau enggak, dari ID cardnya itu udah cukup kok bos. Jadi dari situ nanti ketahuan dia kerja di mana, showroomnya di mana. Nah dari situ bisa tahu sales itu benar bekerja di kantor tersebut atau enggak, kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk melihat ID card sebuah sales, atau datang langsung ke kantor atau showroom atau dealer atau apapun bahasanya ke sana. Jadi untuk melihat, pertama kita bisa ngeliat produknya, kedua kita bisa ngobrol lebih panjang tentang produk yang mereka jual gitu. Jadi intinya jangan takut atau jangan malu untuk nanya tentang identitas dari sales tersebut gitu bos.
Nah, berikutnya dari cara penyampaian. Jadi sales itu kita sebagai pembeli ya, terkadang nggak tahu nih itu sales baru atau itu sales lama atau itu agent atau apa, kita nggak pernah tahu nih. Nah, kita bisa lihat dari cara penyampaian. Kayak misalkan dia menjelaskan sebuah produk atau dia menjelaskan dari penawaran-penawarannya dia. Di situ dilihat cara penyampaiannya gimana, apa dia lantang, apa dia gugup atau gimana. Nanti kan kita bisa lihat nih ketika dia presentasi gitu kan. Nanti kita bisa lihat dari situ kalau misalkan apa yang kita kurang jelas dan penyampaian dia yang kurang baik, jadi kita bisa minta tolong tuh ke dia, bisa nggak kita dihubungin atau kita bisa nggak dipanggilin. Jadi kalau bisa ketemu di rumah nih, bisa nggak dihubungin atau ditelepon atau gimana gitu. Kalau misalnya teman-teman ketemunya di rumah, kalau misalkan ketemu di kantor, bisa nggak saya ketemu sama supervisornya atau atasannya atau seniornya dia yang ada di sana. Jadi dari situ kita bisa tahu nih, kalau misalkan menurut si sales tersebut kita kurang paham, kita bisa minta tolong sama senior atau supervisor atau atasan si sales tersebut. Jadi kalau misalnya kita kurang jelas, jangan malu kalau bilang, mas saya kurang paham atau mbak saya kurang paham. Nah, itu teman-teman nanti bisa bilang tuh ke dia, mas saya kurang paham nih atau mbak saya kurang paham nih, bisa nggak tolong ditanyain ke supervisornya, atau bisa nggak saya ketemu sama supervisornya, atau bisa nggak saya ketemu sama seniornya gitu. Jadi nanti di situ kita bisa dapat informasi tentang produknya itu atau penawaran itu lebih jelas gitu, bos. Oke, yang berikutnya itu kita udah tahu profilnya gimana, kita udah cara penyampaiannya gimana. Nah, yang ketiga nih, ini penawarannya. Ya, kita lihat penawarannya seperti apa. Contoh, misalkan kalau misalkan mobil nih ya, kalau mobil itu kan kita bisa lihat dari persentase DP kalau untuk penawaran DP. Nah, dari DP kita lihat dia menghitungnya gimana. Kalau misalkan ini menurut gua ya, kalau untuk standar normalnya untuk semua leasing itu untuk DP untuk mobil ya, itu 20% dari harga OTR atau harga cashnya. Nah, itu belum termasuk administrasi dari setiap leasing. Atau kalau misalnya kita kredit, kalau misalkan cash kita tanya langsung diskonnya berapa gitu. Nah, yang penting nih untuk masalah ini sensitif ya, untuk kita bicara masalah diskon, karena setiap showroom itu nggak pernah sama untuk penawaran diskonnya. Setiap showroom itu beda-beda. Nah, tapi kita lihat lagi, misalkan ada yang beda, itu kita bisa dapat benefit apa dari perusahaan tersebut gitu. Kalau misalkan contoh di showroom A diskonnya sekian, di showroom B diskonnya sekian, bukan itu sebagai permainan dari sales ya, bukan. Karena customer juga menurut gua berpikir ini permainan salesnya, tapi nggak seperti itu. Terkadang kalau emang ada sales yang benar, itu benar dia diskonnya berapa, untuk administrasinya berapa, DP berapa, bunganya berapa, itu semua fair, semua dikasih tahu semua. Tapi yang terkadang memang ada juga yang sales-sales yang ngulik-ngulik hitung-hitungan itu gitu. Tapi karena kalau misalkan kayak gitu, kita bisa lihat nih standarnya kita mau DP berapa, karena banyak referensinya sekarang, bos. Bisa yang namanya dari leasing BCA. Nah, di situ ada aplikasi-aplikasi, kita mau pakai leasing apa nih, kita mau pakai leasing ACC atau kita mau pakai leasing FVF. Sekarang udah canggih kok, kita bisa lihat aplikasi di Play Store, kita download, kita cari leasing tersebut. Nah, kita lihat itu simulasi perhitungan kreditnya seperti apa di sana gitu. Kalau misalkan ini untuk mobil ya, kalau untuk motor ya kita lihat brosurnya. Tapi motor itu sih setahu gua setiap
nama apa, setiap brosur itu sama, tapi yang beda itu kan mobil itu terkadang ada yang sales yang melampirkan DP-nya sama angsurannya, ada yang enggak. Tapi kalau motor terkadang, bukan terkadang sih, hampir semuanya itu udah ada hitungan DP dan angsurannya gitu. Tapi kalau mobil jarang ada yang dilampirin untuk DP dan angsurannya gitu, Bos. Jadi kita bisa lihat di situ. Kalau misalkan kita mau simulasinya, banyak sekarang aplikasi-aplikasi di Play Store untuk leasing-leasing yang menampilkan simulasi di kredit, simulasi kredit di aplikasi tersebut. Jadi nanti bos-bosku bisa lihat, tinggal masukin argoternya, mau angsuran yang berapa tahun, mau DP berapa, nanti perinciannya ada di situ gitu. Nah, kalau misalkan itu bisalah nanti, kalau misalkan dari simulasi itu buat referensi aja ya, Bos. Yang aplikasi-aplikasi itu tuh buat referensi. Jadi misalkan si sales itu ngitungin bisa ada kemungkinan lebih murah, ada bisa kemungkinan lebih mahal. Tapi kalau lebih mahal ditawar aja, nggak apa-apa. Karena apa? Karena biasanya sih kalau untuk lebih itu nggak mungkin ya, Bos. Terkadang leasing itu di aplikasi itu udah hitungannya itu udah udah paling standarnya dia untuk umum. Tapi kan karena kita nanya ke salesnya, ke marketingnya, nanti di situ ada yang namanya negosiasi. Nah, itu Bos tinggal negosiasi tuh sama salesnya gimana gitu. Itu kalau untuk masalah DP dan angsuran. Terus kalau misalkan bonus-bonus gimana? Kayak misalkan motor, mobil, itu ada yang namanya bonus-bonusnya juga gitu. Bonus-bonusnya itu kayak misalkan beberapa showroom itu beda-beda, sebagai penawaran bonusnya itu juga beda-beda, nggak semua itu sama. Jadi kita jangan mengharapkan kalau misal kita menurut kita nih hitungan udah murah nih di sales si A gitu, tapi kita harus minta bonus yang banyak, A B C D F G. Ya jangan juga, Bos. Karena apa? Kasihan di salesnya. Karena kalau emang sales yang jujur itu dia udah kasih hitungan paling murah untuk bos, memberikan perhitungan yang terbaik untuk bos-bosku. Jadi kalau misalkan teman-teman udah dikasih lihat hitungannya, kalau emang itu menurut bos udah paling murah, misalkan bos udah nanya nih ke sales lain, atau nanti apa bos sudah lihat aplikasi yang tadi saya sebut, nanti di situ bos bisa lihat atau bisa nego sama si salesnya, bonusnya kayak seperti apa gitu. Karena terkadang ada juga yang sales yang dia masih bisa ngasih bonus A nih, tapi kok masih di keep, itu terkadang buat negosiasi akhir. Tapi nggak apa-apa, teman-teman minta aja kepada salesnya gitu, tapi yang masih sewajarnya, jangan yang aneh-aneh. Misal udah dikasih hitungan murah, terkadang ada juga nih pengalaman pribadi gue ya, terkadang udah dikasih hitungan murah, mintanya yang macem-macem, mintanya sarung jok MBTech lah, jadi sebutin merek nih, atau kaca film Vikul lah. Karena itu nggak logika, Bos. Karena apa? Dari harganya dan insentif kita sebagai sales untuk penjual mobil itu nggak sampai harga si bonus tersebut gitu ya. Mintanya sewajar-wajarnya aja gitu. Pasti dikasih, nggak mungkin nggak dikasih. Yang selagi itu masih ratusan ribu, asal jangan sampai jutaan ya. Terkadang kalau di jutaan juga kasihan salesnya sih, Bos. Karena pengalaman gue pribadi, kalau udah sampai perhitungan jutaan itu udah nggak logika. Kalau masih ratusan ribu, selagi itu masih wajar ya nggak jadi masalah. Salesnya masih mau ngasih bonus-bonus tersebut gitu. Dan yang ketiga, benefitnya. Jadi ini kita bongkar aja ya, Bos. Misalkan untuk mobil sendiri ya, tapi kalau untuk mobil sendiri misalkan itu ada berbagai macam dealer itu, contoh kayak handphone Samsung nih. Terkadang gini, Bos, kalau bos-bosku sekarang kalau misalkan beli di outlet resminya itu pasti lebih mahal, wajar, Bos. Karena apa? Karena mereka berani mengasih garansi yang resmi juga, atau bahasa kasarnya bos nggak bakal dipersulit untuk klaim garansinya gitu, Bos. Karena langsung di outlet resminya gitu. Banyak juga nih yang outlet yang cabang pembantunya banyak.
Tapi kalau misalkan bos di outlet resminya, kalau misalkan penawarannya itu lebih mahal sedikit, nggak jadi masalah. Jadi saran saya lebih baik ngambil di outlet resminya, jangan di outlet yang cabang-cabang itu, jangan gitu. Kalau misalkan dari segi harganya selisih sedikit nih, kalau misalkan selisihnya apa namanya besar ya, itu tergantung dari pribadi orang masing-masing, itu mau ngambilnya seperti apa. Tapi kalau saran saya lebih baik membeli sebuah produk itu di outlet resminya gitu. Kita nggak mau nyebutin merek ya, kita bicaranya outlet resmi nih gitu bos. Nah, yang berikutnya dari cara pembayaran. Jadi apa namanya, cara pembayarannya itu macam-macam ya. Jadi banyak ya sales atau marketing itu membuat pembayaran kepada customernya. Tapi saran saya, kalau misalnya udah masuk ke pembayaran, jangan sekali-kali bos yang namanya kita membuat apa namanya, mengasih uang atau mengasih apa sih namanya pembayaran itu kepada sales langsung bos. Jangan, itu saran saya nih. Jadi pertama, jangan yang namanya sekali-sekali ngasih apa namanya dana atau uang ke salesnya. Kalau bisa tuh dengan cara transfer atau apa namanya store ke bank atau gimana, yang tanpa harus membayar ke salesnya, atau kita langsung datang ke showroomnya itu bisa. Asal jangan langsung datang, jangan asal ngasih ke uang atau dana ke salesnya. Karena apa? Karena kalau gue pribadi sih alhamdulillah belum pernah, karena nggak tahu nih, setiap orang kan beda-beda bos ya. Terkadang gini, wah ngeliat duit segini masih bisa nih gue pakai dulu gitu. Kita nggak ada yang pernah tahu orang itu seperti apa bos, apalagi ini yang apa mencakup uang jutaan atau puluhan juta, apa sampai ratusan juta itu gitu. Itu yang pertama. Kalau misalkan kita diharuskan emang udah mentok nih, udah nggak bisa store ke bank, atau kita nggak bisa store ke dealernya, atau kita nggak bisa transfer, kita cuma ada uang cash gitu kan, kita harus ngasih ke salesnya. Yang pertama, jangan sekali-kali kita mau dikasih dengan apa, kwitansi warung. Apa sih kalau kita bilang kwitansi yang bon apa sih yang di warung tuh kan ada tuh. Jangan pakai yang kayak gitulah. Karena apa? Karena itu nggak kuat gitu. Karena bahasa kasarnya gini bos, gue dikasih kwitansi itu, terus pembayaran itu nggak masuk ke kantor mereka. Abis itu si sales tersebut kabur, itu nggak kuat bos dengan nuntut itu gitu. Walaupun itu dikasih materai 6.000 atau 10.000 sekarang ya, itu sebenarnya nggak kuat. Karena apa? Karena ketika nanti di showroom tersebut, kan kita nggak tahu nih bos, namanya sales itu kan terkadang achieve target atau nggak achieve apa, atau dia punya bisnis lain, apa dia punya masalah lain di kantor tersebut, terus dia mengundurkan diri atau dia keluar, kan kita nggak ada yang pernah tahu itu bisa terjadi kapan. Terus di sana, di kantor tersebut, si orangnya itu udah nggak ada di sana lah, udah nggak bekerja di sana. Nah, kita apa yang bisa kita lakuin? Kita mau nuntut itu uang dengan kwitansi itu ke showroomnya itu, atau ke dealer itu, atau counter tersebut, nggak bakalan bisa bos. Jadi saran saya, kalau bisa jangan sekali-kali memakai kwitansi yang selain kwitansi resmi. Oke, misalkan kita mesti pembayaran cash, kita harus kasih kwitansi resmi. Misalkan kita harus kasih uang cash ke salesnya, misalkan ya harus udah nggak ada cara lain. Jadi bos bisa minta langsung apa namanya kwitansi resminya mereka gitu. Jadi contoh di SPK nih, ketika kita mau serah memesan sebuah apa namanya produk otomotif, itu ada yang namanya surat pemesanan kendaraan. Itu ada surat resminya, ada nama kita di situ, ada nomor KTP kita di situ. Dari situ nanti ada kwitansi resminya juga. Kalau bisa, bos minta yang kwitansi resminya itu gitu.
Kalau misalkan ketika untuk pelunasan DP-nya itu memang sih setiap showroom nggak mungkin bawa. Nah, caranya gimana kita untuk transaksi tersebut? Jadi bos apa namanya buat surat pernyataan hitam di atas putih dengan ini saya menyatakan gitu. Itu nanti nggak apa-apa bos, buat itu dikasih materai 10.000 tuh nggak jadi masalah. Karena apa? Karena itu bisa kita ajuin penuntutan ke kepolisian gitu. Nanti bos itu megang KTP si salesnya, megang kakaknya si KTP si sales saya juga udah cukup, siapa SIM-nya, apa ID card-nya gitu kan. Nanti bos nulis di situ nama salesnya, alamat salesnya, nomor KTP-nya, alamatnya, nomor teleponnya, terus bisa nomor SIM-nya, apa nomor ID card-nya. Nanti ditulis semua di situ, ditanganin sama si pembelinya dan salesnya atau marketingnya. Di tangan mereka berdua dikasih materai 10.000 kalau untuk sekarang. Itu bisa, nggak jadi masalah gitu. Asal jangan mau dikasih kwitansi warung dikasih materai 6.000 atau 10.000 itu jangan bos. Karena apa? Karena itu nggak kuat. Kalau misalkan udah mentok, nggak bisa nih, nggak bisa apa namanya tadi gue bilang apa namanya transfer atau store ke bank atau langsung datang ke showroom. Kalau misalnya udah mentok, harus dikasih ke sales ya bos bikin surat pernyataan tersebut gitu. Jangan mau dikasih kwitansi warung. Karena apa? Karena itu nggak kuat. Tapi kalau surat pernyataan itu bisa kuat. Kenapa? Karena itu ada dasar hukumnya. Kalau misalkan bos lapor ke kepolisian gitu. Terus gimana kalau misalkan duitnya udah di store sama si sales, terus kita udah kasih ke sales, terus kita tahu sales itu di store atau belum. Ketika bos udah ngasih data ke salesnya, besokannya bos minta kwitansi resminya, difoto atau dikasih langsung nggak boleh gitu. Yang penting ketika udah mentok, ketika bos mau ngasih uang ke salesnya, jangan pakai kwitansi warung. Kalau bisa surat pernyataan, ambil kertas putih, ditulis coret-coret aja, nggak usah diketik, coret-coret aja. Dengan ini saya menyatakan nama salesnya bla 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 bla, dengan ini saya bla 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 gitu bos. Jadi itu lebih apa ya, lebih resmi dibanding bos dikasih kwitansi warung. Jangan mau. Kenapa? Karena itu nggak resmi gitu, dan itu nggak ada dasar hukum yang kuat gitu loh bos. Itu kalau bocor mereka. Karena apa? Karena banyak bukan kita mau menjatuhkan seseorang ya, karena banyak pengalaman gua, temen-temen gua itu yang seperti itu gitu. Si pembeli dikasih kwitansi warung, terus besokannya si pembeli itu udah nggak kerja di situ, hilang belas. Itu yang repot. Kita harus cari salesnya kemana, kita mau lapor ke polisi, si pembeli juga nggak bisa karena nggak ada dasar hukum yang kuat. Tapi kalau surat pernyataan itu tuh hukumnya kuat jatuhnya bos gitu. Nah, ini yang terakhir bos. Jadi misalkan si bos udah udah tahu si sales itu seperti apa, udah tahu caranya dia presentasi gimana, terus udah tahu perhitungan penawarannya seperti apa, dan udah melakukan pembayarannya seperti apa. Yang terakhir itu janji. Jadi janji sales yang sebelum tadi tuh penawarannya seperti apa segala macam. Atau misalkan bos misalkan beli sebuah produk otomotif, janjinya seperti apa nih? Kan sebelum mereka atau sebelum bos pembayaran, mereka udah banyak janji tuh, janji manis lah. Nah, kita lihat janjinya seperti apa. Misalkan dia udah janji kirim mobil tanggal sekian, estimasi berapa hari, itu kan pasti harus bos tanya tuh.
ketika dia udah apa namanya, udah selesai pembayaran segala macam, itu kan kita tinggal meminta hak kita gitu kan. Contoh kapan kita dikirim motornya atau kita dikirim mobilnya gitu kan. Itu mereka semua udah punya estimasi sebenarnya bos, unitnya itu ready atau enggak. Nah, bos harus tanya di situ gitu. Kalau misalkan ketika waktu yang ditentuin itu lewat, ya bos bisa langsung minta di cover ke atasannya mereka. Karena apa? Karena si sales tersebut juga nggak mungkin membuat janji ke bos tanpa ada persetujuan dari si apa namanya atasannya gitu. Contoh misalkan mereka mau kirim mobil tanggal sekian, tiba-tiba unitnya nggak ready gitu kan. Itu sebenarnya bukan salah sepenuhnya di salesnya. Terkadang ada beberapa faktor-faktor yang nggak pembeli tahu caranya ketika untuk apa namanya, untuk tahu itu semua gitu. Jadi karena si sales tersebut juga terkadang ada yang namanya unitnya masih ada di daerah mana, ada di cabang mana, atau ada di kantor yang mana gitu. Atau misalkan unitnya nggak ready, harusnya sebenarnya sebelum mereka janjiin itu, bos pastiin dulu itu unitnya ready nggak, bisa kirimnya tanggal berapa gitu. Itu harus dipastiin dulu bos. Jadi jangan apa namanya, jangan cuma omong kosong belaka lah bahasa kasarannya. Jadi apa namanya, bisa dibilang harus tahu dulu nih kita juga sebagai pembeli gimana sih prosedurnya tuh kayak gimana gitu. Kita jangan malu-malu nanyain seperti itu, seperti apa prosedurnya, seperti apa di kantor atau di perusahaan tersebut gitu. Terus juga janji-janji seperti bonus-bonusnya tuh kayak gimana gitu. Terus juga apa namanya, janjiannya ketemunya di mana, penyerahannya di mana, itu bos harus tanyain juga tuh ke mereka gitu. Jangan sampai ketika misalkan mobil udah nyampe ada yang kurang. Oke, misalnya ada yang kurang nih, ya namanya janji itu kan utang bos. Ya gimana ceritanya, jangan pernah malu untuk nanyain ke salesnya. Jangan bilang ya udahlah cuma gitu doang. Ya nggak gitu bos, karena itu udah kesepakatan di awal, karena itu udah janji gitu. Mungkin namanya manusia, mereka lupa kah karena banyak customer yang harus dilayanin kan, atau banyak apa namanya, masalah di kantor mereka mungkin gitu. Jadi jangan pernah takut atau jangan pernah malu untuk nanya si sales tersebut gitu bos. Misalkan mas kok ini belum ada gitu kan, kok ini belum ada bos, jangan pernah itu. Kalau bisa ketika mereka udah sebutin janjinya itu, contoh misalkan dikirim tanggal sekian, oh unit ready, bos tulis tuh unit ready, estimasi tanggal sekian. Terus janji yang sebelumnya tuh pas tadi dikasih penawaran, bos tulis tuh yang pertama bonusnya A, B, C, D, E, F, G. Bos minta rinciannya itu gitu. Jadi ketika nanti mereka melenceng, mereka nggak punya alasan kan. Terkadang ya jujur aja, terkadang saya pribadi ada yang namanya manusia ya, ada yang hilaf gitu kan, kita lupa apa gimana, terkadang pernah gitu. Tapi kalau misalnya si pembelinya itu mengingetin, jadi kita juga nggak dosa bos sebagai sales gitu. Si sales itu bukan kita sih, jadi si sales tersebut nggak dosa gitu. Jadi bos bisa ditulis tuh kalau bisa bonusnya A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L gitu kan. Jadi nanti ketika oh misalkan ada yang belum nih, mas ini kok belum ada, nanti kan apa namanya, si pembeli si sales itu bisa ngasih estimasi apaan gitu. Terus yang berikutnya kayak janji-janji, misalkan ketika namanya kalau otomotif kan mobil ya, apa motor gitu kan, berhubungan dengan STNK dan BPKB, itu ditanya juga kapan STNK-nya jadi, BPKB kapan jadi. Itu mereka semua pasti ada estimasinya bos. Nah yang paling penting untuk masalah STNK juga, kalau untuk STNK terkadang, kalau untuk gue pribadi kan karena gue berkecimpung di Daihatsu ya dulu ya, karena banyak produk-produk Daihatsu itu yang produk-produk buatan lokal. Kalau misal mobil-mobil itu buatan lokal,
itu estimasi STNK jadi itu 2 minggu atau 14 hari kerja gitu. Jadi hari kerja yang dihitung nih bos, bukan semuanya dihitung. Contoh misalkan tanggal 1-nya hari Senin, 1, 2, 3, 4, 5 sampai hari Jumat. Nah hari Sabtu Minggunya itu jangan dihitung karena bukan hari kerja gitu bos. Jadi estimasinya 14 hari kerja itu kalau untuk mobil lokal. Tapi kalau untuk mobil yang dari impor gimana? Contoh kayak di Daihatsu sendiri ada mobil Sirion atau mobil-mobil lain tuh banyak yang modelnya produksi dari impor. Kalau di Daihatsu kan Sirion tuh, itu STNK-nya nggak 2 minggu bos, memang agak lama, sekitar 3 bulanan. Tapi bos harus apa namanya? Harus tetap minta estimasinya, kira-kira jadinya kapan? Karena apa? Karena STNK itu bukan dari si pihak dealer yang atau si pihak kantor yang membuat, itu dari Samsat atau dari biro jasa yang ditunjuk dari showroom tersebut gitu. Terkadang apa biro jasanya yang belum anterin atau memang belum jadi dari Samsatnya gitu. Jadi jangan menyalahkan si salesnya gitu kalau bisa untuk masalah STNK, karena STNK BPKB itu bukan dari si pihak showroom yang membuat, itu yang memang Samsat itu yang membuat atau si melalui biro jasa itu yang pantaranya gitu. Itu untuk masalah STNK. Terus masalah BPKB juga, kalau BPKB rata-rata sih jadinya itu 3 bulanan ya bos. Itu kalau bos beli cash. Jadi kalau bisa beli cash, ketika STNK udah jadi 14 hari kerja nih, nanti kalau untuk BPKB ditambahin lagi tuh 3 bulan kerja. Jadi 3 bulan dalam hari kerja. Contoh 3 bulan itu ada 90 hari misalkan. Itu bos hitungin hari kerjanya, jangan dihitungin 1 minggunya gitu. Tapi sih biasanya sama STNK sama BPKB itu nggak nyampe 14 hari juga biasanya sih harusnya udah jadi ya bos. Kalau misalkan nggak ada masalah, contoh nggak ada masalah di pembuatan platnya atau di blanko STNK-nya, itu nggak jadi masalah karena sekarang sistemnya online, jadi semua apa juga lebih cepat gitu. Oke, mungkin segitu aja tips dari gua. Jadi kalau misalkan kalian ada versi yang lain, itu menurut kalian, tapi ini menurut pengalaman pribadi gue sendiri nih. Jadi kalau misalkan kayak nggak gitu deh ya, ini menurut gua. Kalau misalkan menurut kalian itu beda, ya nggak jadi masalah, karena setiap setiap proses itu emang nggak harus sama sih jatuhnya gitu bos. Kalau misalkan ada yang kurang atau yang gimana menurut kalian kurang, atau misalkan gue penyampaiannya kurang baik, ya nanti tinggal di komen aja di kolom komentar gitu aja sih bos. Jadi sih segitu aja mungkin tips dari gua. Kalau misalkan kalian suka ya tinggal di like gitu kan. Kalau misalkan kalian bisa tolong dibantu di subscribe, jangan lupa. Karena karena nanti kita bakal bongkar semua rahasia-rahasia di dunia persalesan. Oke, thank you.